Profesi satpam kini tidak hanya dikenal sebagai petugas atau penjaga keamanan di sebuah institusi, melainkan sudah melebar menjadi sosok malaikat penolong bagi para pelanggan ketika mendatangi sebuah institusi, khususnya di institusi perbankan. Sebenarnya dulu sih cita-cita mau jadi polwan ya, Kak. Setiap hari kita menemukan nasabah yang mungkin berbeda karakter dengan kita ya, tapi gimana kita bisa memposisikan diri kita ke nasabah tersebut. Nama saya Ismaya Pratiwi, umur 31 tahun. Di sini saya sebagai anggota security BCA. Sebelum berangkat kerja seperti biasa, mandi, bantuin ibu masak, nyapu, ngepel, mandiin anak kalau udah bangun, nyiapin seragam buat sekolah online-nya. Kalau sempet nyuapin makan, baru deh berangkat kerja. Kurang lebih 20 menitan kalau nggak macet. Naik motor, bawa motor sendiri. Sampai di sini ya biasa rapi-rapiin dulu seragamnya, terus kita apel jam 7, selesai jam 7:25, jam 8:15 buka layanan. Seperti biasa ngelayanin nasabah yang bertransaksi. Jam 3 itu tutup layanannya, tapi setelah tutup layanannya kita ada plottingan kerja lagi, standby. Jadi nggak yang tutup opsional udah kita tinggalin, enggak. Kita tetap harus jaga gitu. Iya, tetap sebelum masuk tanpa terkecuali ya Kak, security juga dicek suhunya. Tetap pakai masker. Dari kita turun kendaraan ya, pokoknya udah masuk ke gedung, wilayah ke gedung ini, kalau security emang semuanya sih diharuskan pakai masker, dicek suhu dulu, pakai hand sanitizer ya, kalau bisa cuci tangan juga, sama jaga jarak Kak. Nama saya Arjuna Mahmud, latar belakang saya atau profesi saya sebagai seorang security atau satpam di Bank BCA. Pagi sih kita sebelum berangkat kerja sih biasanya bangun, ngasuh anak sebentar sambil nunggu istri selesai masak. Habis itu mandi, selesai mandi makan bareng sama keluarga, baru berangkat kerja. Biasanya kita prepare, siap-siap dulu sebelum kita terima nasabah. Jadi kita siap-siap dulu, mungkin di atas dulu ya, mempersiapkan biar rapi dulu, itu baru standby di bawah, nunggu nasabah. Biasanya sih pagi sudah ada, jam 7 atau sebelum jam setengah 7 kadang sudah ada. Kita cek suhu dulu, terus kita tanya dulu tujuan transaksinya nasabah itu mau transaksi apa. Dulu sebelum saya masuk di Bank BCA sempat sih bekerja di beberapa tempat, contohnya seperti pelayaran sekitar 3 tahunan lah ya, 3 tahun. Habis itu saya pengen cari pengalaman lagi. Alhamdulillah sih di situ di salah satu bank BCA ini ada suatu lowongan dan saya masukkan lamaran, alhamdulillah saya diterima di situ. Sebenarnya dulu sih cita-cita mau jadi polwan ya Kak. Kerjanya udah di mana aja ya Kak. Kerja SPG udah, di restoran makan udah, di pabrik udah. Terus tertantang buat jadi satpam cewek tuh kayaknya gagah, pemberani. Dan kebetulan ada temen ngasih info bahwa ada lowongan kerja sebagai security di bank. Pertama sih nggak percaya diri, takut. Bang, beda sama di mall. Ya nyoba, bismillah. Nggak gampang Kak itu juga. Kita ikut pelatihan, induksi, seperti awal lagi, tes segala macem, fisik, interview. Pelatihannya pokoknya kurang lebih kayak TNI gitu ya, kayak ya sama. Kita di situ disebutnya induksi ya Kak.
Induksi itu ada kelas materi, pelatihan fisik, diguling-gulingin, lari, squat jump, push up, terus latihan PBB, baris berbaris. Kurang lebih sebulan, Kak. Itu juga nggak langsung yang penempatan, kita ada jeda waktunya dulu untuk nunggu penempatannya. Kurang lebih 3 harian. Nama saya Andi Pangajoang, saya dari Biro Pengamanan di bawah Divisi Logistik dan Gedung. Dari kami sendiri, Biro Pengamanan itu memberikan syarat-syarat yang dasarnya dipertemukan dengan cabang, dan setelah itu bila cabangnya sendiri sudah menyetujui, maka yang bersangkutan bisa ditempatkan di cabang tersebut. Jadi untuk menjaga kualitas satpam kami melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan melakukan kunjungan langsung ke cabang-cabang secara periodik. Nah, sementara yang kedua adalah dengan mengadakan evaluasi kinerja vendor. Evaluasi ini biasanya dilakukan oleh user-user di cabang, diadakan 2 kali dalam setahun. Total jumlah satpam di BCA di seluruh Indonesia itu ada sekitar 6 ribuan memang. Jadi secara umum kami sebenarnya tidak membedakan. Cuma untuk kebutuhan di lapangan memang ada beberapa cabang-cabang yang membutuhkan satpam wanita untuk ditempatkan di tempat-tempat tertentu, seperti itu. Saya Evi Jo, saya bekerja di BCA, berada di Divisi Pengembangan Operasi dan Layanan. Satpam BCA adalah orang pertama yang langsung bertemu dengan nasabah ketika nasabah datang ke kantor cabang. Menciptakan rangkaian pengalaman positif nasabah kepada layanan BCA dimulai di titik pertama ketika satpam berinteraksi dengan nasabah secara langsung. Kantor cabang BCA tersebar di seluruh Nusantara dan melibatkan banyak personil satpam, banyak teller, banyak CSO. Maka akan mempunyai keseragaman tingkat kualitas layanan. Perlu diberikan panduan layanan yang kami sebut dengan panduan SMART. Termasuk salah satunya adalah SMART Satpam. Satpam BCA bekerja sama menjadi satu tim layanan dengan rekan-rekan di kantor cabang. Diposisikan sama pentingnya dalam tim layanan, bekerja dengan suasana kekeluargaan yang kental di BCA, sehingga hal ini menjadi dorongan kekuatan untuk bersama tim BCA memberikan layanan yang terbaik bagi nasabah. Kita nggak boleh ngikutin arusnya nasabah, jadi nasabah dalam kondisi marah, kita juga ikut marah nggak boleh. Jadi kita tetap minta maaf, kita ngasih edukasi ke nasabah bahwasanya transaksi Bapak itu bisa dibantu di sini. Meskipun dalam kondisi marah-marah, kita harus bisa menenangkan seperti itu sih. Ibu-ibu di depan mesin ATM tuh kelihatannya tuh linglung, bingung ya, mau coba samperin, mau coba deketin, mau sapa dengan bahasa smart gitu kan. Katanya si ibu kaget, kayak yang sadar gitu. Ternyata si ibu itu kena hipnotis. Jadi dia disuruh sama orang entah itu siapa, pokoknya suruh transfer ke rekening ini gitu. Itu yang bener-bener ya apa ya, kebanggaan, boleh dibilang kebanggaan banget lah, maksudnya bisa nolong orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur banget sampai sekarang ya. Syukur-syukur alhamdulillah Kak, bisa seterusnya, bisa mencukupi anak, bisa sekolahin, bisa ngebantu orang tua walaupun sedikit-sedikit, bisa nabung juga buat nanti masa depan anak. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga BCA, sudah memberikan kontribusi terbaik untuk menjaga kualitas layanan BCA dan memberikan pengalaman positif untuk semua nasabah yang datang ke kantor cabang BCA, dan tentunya teruslah bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik bersama BCA.
Buat para nasabah BCA, kalau mau transaksi di BCA jangan lupa ya, menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, dan jangan lupa jaga jarak.